Ya, kembali lagi di materi kalkulus vektor. Pada materi kali ini merupakan materi bagian dari materi pekan ke-6 yang belum sempat disampaikan di kelas. Jadi saya sampaikan secara video sehingga tujuannya kamu bisa mengulang video ini dimanapun dan kapanpun begitu ya. Jadi tanpa harus mengikuti penjelasan melalui perkuliahan duduk gitu ya. Jadi dengan menonton video ini kamu bisa menonton kapanpun dan diulang-ulang, gitu ya. Nah, fokus dari pembahasan pada video kali ini itu mengenai memaksimalkan turunan berarah, seperti judul yang ada di atas ini, memaksimalkan turunan berarah, eh, atau istilah lainnya dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai maximizing the directional derivative, gitu ya. Di sini saya akan menunjukkan memberikan suatu teorema. Misalkan f adalah suatu fungsi yang memiliki turunan atau dapat diturunkan, di mana fungsi tersebut adalah fungsi dari dua atau tiga variabel. Dari hal ini, kita dapat menentukan nilai maksimum dari turunan berarah dufx itu adalah norm dari grad fx. Nah, kapan nilai maksimum itu terjadi? Kapan turunan berarah memiliki nilai maksimum? Dan itu terjadi saat U-nya memiliki arah yang sama dengan gradien vektornya. Gitu. Lalu di sini ada suatu properties atau sifat di titik x, y, suatu permukaan z sama dengan fx memiliki apa nih? Kemiringan maksimum pada gradien berarah dan kemiringan maksimum itu ditandai sebagai nilai dari norm grad fx gitu ya. Artinya sederhananya begini, dari kata-kata ini sederhananya yang ingin disampaikan yaitu kita cukup melihat nilai positifnya saja dari norm grad fx-nya. Nah, gitu. Sedangkan kalau kita ingin melihat nilai minimum dari turunan berarahnya, itu kita membalikan arah vektornya. Dan kemiringan minimumnya diperoleh dengan cara menegatifkan si norm dari grad fx-nya seperti itu. Dari gambar ini kita bisa lihat nih, yang ke arah 0,0 ke sana dari titik ini. Nah, sekarang kita lihat ya gambarnya ya dari arah titik ini ke dalam gitu ke titik 0,0, si grad f-nya itu bernilai positif kan ya, dianggap bernilai positif. Maka itu memiliki nilai gradien atau turunan berarah yang maksimum gitu. Karena kita bisa lihat, kita bisa pandang bahwa arah dari turunan berarahnya, directional derivative-nya itu searah dengan si grad f-nya. Makanya di sini dituliskan sebagai increasing most rapidly. Sedangkan kalau arah sebaliknya, kita putar sejauh 180 derajat gitu ya, sehingga dia menjadi negatif grad f, maka dia decreasing most rapidly, sehingga dia menghasilkan nilai turunan berarah paling minimum. Seperti itu. Ya, sederhananya cuma itu aja. Jadi kalau nilainya kita pertahankan positif, maka kita akan mendapatkan maximum slope of the directions of the gradient. Gitu ya. Kalau kita mempertahankan nilai norm grad fx-nya positif. In other hand, kalau misalnya kita menegatifkan norm grad fx-nya, maka the directions of gradientnya kita akan mendapatkan nilai yang minimum gitu aja udah.
walaupun sedikit agak susah untuk dibayangkan secara geometrisnya, tapi secara aljabar dan kalkulusnya tentunya mudah ya untuk ditentukan ya. Jadi kalau maksimum positif normnya, minimum negatif normnya. Sudah begitu aja. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Tunjukkan suatu fungsi yang dapat diturunkan. Tunjukkan bahwa suatu fungsi f dapat diturunkan memiliki turunan paling cepat di titik x gitu ya, yang berlawanan dengan gradien vektornya, yaitu menjadi bentuk ini negatif dari grad f dan maksimum dari laju penurunannya negatif adalah grad fx gitu. Sebentar, ini and the maximum rate of decreases. Oh, maksudnya berapa nilai maksimum dari laju penurunan atau laju eh, decreases penurunan ya betul. Berkurangnya si fungsi vektor itu. Sedangkan yang B, gunakan bagian A untuk menentukan arah dari fungsi fxy sama dengan x pangkat 4y min x kuadrat y pangkat 3, di mana dia menurun paling cepat dengan titik yang diberikan yaitu 2,3. Seperti itu ya. Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Kita diminta untuk menunjukkan yang A itu adalah di mana fungsi f itu menurun paling cepat dengan arah yang berlawanan dari gradien vektornya. Ya, berarti kalau berlawanan berarti kita negatifkan ya. Lalu berapa sih nilai maksimum dari penurunan tersebut? Nah, itu. Yang kedua, tentukan arahnya dari suatu fungsi fxy sama dengan x pangkat 4y minus x kuadrat y pangkat 3 menurun paling cepat di titik 2,3. Dan berapa laju penurunannya? Oke, sekarang coba kita kerjakan. Soal seperti ini tidak sulit untuk dikerjakan. Seharusnya ya. Solusi. Solusi. Fungsi yang diberikannya itu adalah f, x, y sama dengan x pangkat 4, y minus x kuadrat, y pangkat 3. Titik yang diberikannya, ya misalkan kita A, 2,-3. Kita hitung turunan parsialnya terhadap x dulu. Fx sama dengan, kalau terhadap x berarti 4x pangkat 3, y minus 2x, y pangkat 3. Lalu kita substitusi poinnya, berarti f x di titik A sama dengan 4 kali 2 pangkat 3 kali min 3 dikurangi 2 kali 2 kali min 3 pangkat 3. Kita peroleh berapa nih? 4. 4 kali 8 langsung aja lah ya. Biar nggak terlalu panjang. Kita langsung saja berarti ini 32 kali min 3 kurangi 4 kali 27. 4 kali min 27. Kita peroleh hasilnya adalah 12. Oke. Itu turunan parsial fungsi f terhadap variabel x di titik A. Sekarang kita hitung turunan parsial
terhadap variabel Y sama dengan X pangkat 4 kurangi berapa nih? 3X kuadrat Y kuadrat ya. 3X kuadrat Y kuadrat. Lalu kita substitusi poinnya. Sama seperti yang langkah sebelumnya. Sama dengan 16 minus 3 kali 4 kali 9 sama dengan minus 92. Sehingga diperoleh grad FA-nya sama dengan 12, min 92 ya. 12, min 92. Berarti agar turunan berarahnya maksimum, agar turunan berarah dari fungsi f di titik A-nya maksimum, haruslah U-nya itu ya searah ya, nggak boleh kita negatifkan. Ya sudah kita biarkan saja. Jadi grad F di titik A sama dengan 12, min 92. Nah, gitu. Sesuai dengan teori dan properties yang dikatakan di sini. Oke? Nah, bagaimana agar dia minimum? Tinggal dinegatifkan. Agar D, U, F, A-nya minimum, berarti haruslah U-nya itu kita negatifkan. U-nya kita negatifkan. Yang kita negatifkan dalam hal ini adalah gradnya, grad F-nya. Di titik A tentunya. Sehingga kita dapatkan min 12,92. Dan ini kalau misalnya kita keluarkan faktor skalar, faktor konstantanya, faktor skalarnya gitu ya. Berarti dibagi dengan 4 bisa nggak? Bisa ya. Berarti 4 min 3,23. Lalu untuk menjawab yang pertanyaan B, berapa laju penurunannya? Kita cukup menghitung nilai dari norm grad F di titik A yang sudah kita negatifkan. Gitu. Jadi DU FA itu sama dengan minimum ini harus minimum sama dengan minus dari norm grad F di titik A. Dan hasilnya adalah min 4 akar 538. Nah, itu hasilnya ya. Oke, jadi seperti itu yang bisa diperoleh dari pertanyaan soal nomor 33 ya. Teorinya agak susah, tapi begitu dihitung nggak terlalu susah. Kita bahas soal berikutnya. Soal berikutnya saya ambil dari PDF yang ini, PDF yang ke-12, soal nomor 4. Nah, ini. Nah, ini soalnya. Tentukan arah, bentar ya. Tentukan arah sehingga turunan berarah dari fxy sama dengan x kuadrat tambah x pangkat 3 di titik
1,3 sebesar 3 gitu. Berarti kita harus melibatkan sudut sepertinya di sini ya. Sepertinya kita harus melibatkan sudut di sini. Coba kita kerjakan solusi. Kalau mau kita turunkan fungsi f terhadap variabel x, berarti hasilnya adalah 2x tambah y pangkat 3. Kalau kita mau turunkan y, fungsi f terhadap y, variabel y hasilnya adalah 3x y pangkat 2. Dari sini kita peroleh grad f di titik 1,1 sama dengan 2x tambah y pangkat 3, berapa itu? 3x kuadrat. 3x y kuadrat, substitusi titiknya, berarti berapa nih? 1 kali 2 kali 1, 2 tambah 1. 3, 3 kali 1 dikali 1 kuadrat 3 juga. Lalu kita dapat menghitung norm dari f di titik 1,1. Itu adalah akar dari berapa tuh? 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. 18 berarti 3 akar 2. Gitu, oke. Ya. Lalu bagaimana turunan berarah di titik 1,1? Turunan berarah fungsi f di titik 1,1 bagaimana keadaannya? Oh, ternyata di situ diperoleh nilai sebesar 3 katanya ya. Sehingga dapat kita jabarkan menjadi grad f 1,1 didotkan dengan vektor u dan nilainya haruslah sama dengan 3. Nah, dari formulasi ini sendiri, dari formulasi yang ini tuh sebenarnya dapat kita tuliskan atau dapat kita munculkan sudutnya, rumus sudutnya. Kalau kamu buka lagi bukunya itu bisa dituliskan sebagai norm dari grad f di titik 1,1 dikalikan dengan norm dari vektor u dikalikan dengan cos theta. Ini ada dari apa namanya yang saya highlight warna kuning menjadi perkalian 3 buah benda itu, norm grad f titik 1,1 dikali norm u dikali dengan cos theta. Kenapa jadi seperti itu ada di bukunya. Silakan kalian baca sendiri ya, kenapa bisa jadi seperti itu. Dan itu haruslah sama dengan 3 kan, sesuai dengan informasi yang ada di soal ya. Untuk normnya sendiri, norm dari grad f-nya udah kita hitung, itu dapatnya 3 akar 2. Sedangkan norm dari vektor u-nya adalah 1 cos theta-nya ya cos theta aja, karena itu mau kita cari. Begitu? Sudah jelas ya berarti ya? Berarti kita cari nilai theta-nya berapa? Ya, tinggal kita tinggal ruaskan ya. Cos theta sama dengan berapa ini? 3 dibagi dengan 3 akar 2 sama dengan
1 dibagi akar 2. Atau sama dengan 2, 1, oh sorry, 1/2 akar 2. Nah, gitu. Berarti nilai tetanya adalah pi per 4. Pi per 4. Jadi haruslah jadi haruslah gitu ya. Sorry, ini salah. Jadi U haruslah pi per 4 radian atau 45 derajat. Begitu. Berlawanan arah jarum jam dari grad F. Nah, seperti itu. Ingat kenapa dia harus berlawanan arah jarum jam? Karena kalau kita melihat perputaran dari suatu eh, vektor, itu kan harus berlawanan dengan arah jarum jam ya. Misalnya gini. Nah, gini kita punya 4 buah kuadran gitu ya. Kan arahnya ke sini. Gitu. Itu normalnya, ya kan? Normalnya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu. Kalau searah jarum jam malah jadi negatif. Gitu. Karena kan hasilnya kita positif. Kalau positif ya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu. Tapi kalau nilainya negatif, ya harus searah jarum jam. Ingat, perputaran dari eh, suatu vektor gitu ya, itu harus begitu. Waktu itu pernah saya bahas kalau tidak salah di yang mana ya? Kayaknya saya pernah bahas di pekan berapa gitu. Yang mengubah ke dalam bentuk koordinat polar ya. Nah, kalau dalam koordinat polar ya seperti itu ya. Kalau dalam keadaan koordinat polar, arahnya harus berlawanan dengan arah jarum jam ketika kita mendapatkan hasil yang positif. Gitu. Atau bisa kita lihat seberapa jauh kita memutar itu dan berada di kuadran berapa nilai si cos yang positif. Seperti itu ya. Dapat dikatakan seperti itu. Oke, itu untuk soal nomor 4 yang dari PDF. Selanjutnya apa lagi yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan yaitu bidang singgung mungkin ya. Bidang singgung dan garis normal. Mari kita kerjakan ini. Bidang singgung, bidang singgung, dan garis normal. Bidang singgung F di X, 0 di sorry bukan X, 0. X 0, Y 0 maksud saya. Bidang singgung F di X 0, Y 0 itu persamaannya adalah Z min Z0 sama dengan grad F X0 Y0
didotkan dengan X min X0, Y min Y0. Sedangkan garis normalnya si F di X0 Y0 itu dapat kita tuliskan dalam bentuk parameterisasi, yaitu X sama dengan X0 tambah turunan parsial Fx di titik X0 Y0 dikalikan dengan T, lalu Y-nya sama dengan Y0 tambah Fy X0 Y0 di titik T, dan Z-nya sama dengan Z0 min T. Seperti itu. Ini kalau fungsinya Z sama dengan Fx ya. Nah, sekarang kalau bentuknya lain, maksudnya adalah fungsi Fx-nya, fungsi F-nya 3 variabel, lalu kita lihat secara umum gitu ya. Ini bentuknya khusus ya. Ya saya tuliskan tadi bentuknya khusus, sekarang kalau yang bentuknya umum, lebih umum lagi. Kalau misalnya kamu diberikan F, X, Y, Z sama dengan K, lalu diberikan titik P0, X0, Y0, Z0, begitu. Maka persamaan bidang singgungnya persamaan bidang singgungnya persamaan bidang singgungnya adalah grad F di titik P didotkan dengan vektor P dikurangi dengan vektor P 0. Dan ini harus sama dengan 0. Sedangkan persamaan garis normalnya sama dengan yang atas. Gitu. Persamaan garis normalnya, persamaan garis normalnya sama seperti yang atas. Berarti apa nih? X sama dengan X0 tambah Fx P. P itu maksudnya adalah titiknya. Dikalikan dengan T. Y sama dengan Y0 tambah Fy di titik P dikalikan T, dan Z sama dengan Z0 tambah Fz di titik P dikalikan T. Nah, gitu. Oke, seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan kapan kita pakai yang atas, kapan kita pakai yang bawah. Seperti itu ya. Ya kalau yang atas kan ini sebenarnya fungsinya adalah Z sama dengan Fx Y gitu ya. Boleh dikatakan seperti itu. Z sama dengan Fxy. Nah, gitu. Sedangkan untuk yang bawah ini, berarti kita dapat tuliskan sebagai Z sama dengan Fxy itu menjadi bentar, Fxy dikurangi Z sama dengan K. Nah, ini sendiri, satu paket ini adalah bentuk yang Fx YZ. Nah, gitu. Fx YZ.
Nah, itu maksud saya. Oke, sehingga nanti kita dapat melihat mana yang bentuknya lebih spesifik dan mana yang bentuknya lebih umum. Tentunya kalau yang bawah, ini bisa kita tuliskan grad F-nya. Grad F-nya itu sama dengan Fx, Fy, dan min 1. Ya, itu. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba soal nomor terakhir. Tentukan persamaan bidang singgung dan tentukanlah, ini soal nomor 8 misalnya gitu. Tentukanlah persamaan bidang singgung dan persamaan garis normal. Tentukan persamaan bidang singgung dan persamaan garis normal dari fungsi x kuadrat minus xyz sama dengan 54 di titik P min 4, 5, 2. Nah, gitu. Berarti kita harus menggunakan formula yang ini. Nah, itu. Formula yang kedua. Karena bentuknya lebih umum ya. Solusinya tulis fungsi f, x, y, z itu menjadi x kuadrat min x, y, z. Lalu diperoleh f x-nya, turunan fungsi f terhadap variabel x, turunan parsial fungsi f terhadap variabel x sama dengan 2x minus berapa? YZ ya? Ya, YZ. Lalu kita masukkan titiknya, fx di titik P sama dengan min berapa tuh? Kita masukin 2 kali min 4 min 8 kurangi 5 kali 2 10. Sehingga diperoleh min 18. Lalu fy-nya sama dengan min dari xz. Lalu kita masukkan poinnya juga. Berarti kita peroleh minus 4 dikali 2 dikali negatif lagi. Berarti 8. Lalu fz sama dengan fz berarti xy ya. Minus xy. Minus xy. Masukin poinnya. X-nya min 4. Y-nya 5. 20. 20 dikali negatif. Min 20 lalu dikali negatif lagi 20. Oke, berarti sudah kita dapatkan untuk seperti itu sehingga grad F di titik P sama dengan min 18,8 min 20. Lalu kita pilih saja vektor normal si n-nya itu angkanya jangan terlalu besar karena min 18, 8, 20 itu bisa kita sederhanakan gitu ya, dalam tanda kutip bisa kita sederhanakan dengan melihat vektor 9 min 4 min 10 gitu. Sehingga kita bagi berapa nih? Kita bagi dengan min 2. Kita bagi dengan min 2 semua. Gitu ya. Kelipatan persekutuan terkecilnya kan min 2 gitu ya. Jadi
saya tidak akan mengambil min 18, 8, 20 gitu. Tapi kalau kamu mau ngambil min 18, 8, dan 20, yang ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya si vektor-vektor itu memiliki kelipatan, ya kita bagi dengan kelipatannya. Untuk tujuannya sebenarnya untuk memudahkan dan menyederhanakan perhitungan sih gitu. Ya. Nah, gitu. Oke. Sehingga PBS-nya, persamaan bidang singgungnya, adalah grad F di titik P didotkan dengan vektor P dikurangi P0 harus sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 9 min 4 min 10 didotkan dengan X tambah 4, Y min 5, Z min 2. Itu dapatnya dari ini, X kurangi 4, dikurang lagi berarti dia positif, Y dikurangi 5, Z dikurangi 2. Nah, itu ya. Itu harus diingat ya. Si P min P0-nya. Nggak boleh lupa. Selanjutnya tinggal kita dotkan saja, nanti kita akan mendapatkan PBS-nya. Sebentar, ini agak nge-lag laptop saya. Nah, oke. Ya, kita bisa lanjutkan perhitungan kita. Selanjutnya, kita dotkan langsung saja, berarti 9 kita kalikan dengan X plus 4 minus 4 Y min 5 min 10 Z minus 2 sama dengan 0. Berarti 9X plus 36 minus 4Y plus 20 minus 10Z plus 20 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 9X berapa nih? Min 4Y min 10Z 36 tambah 20 56 56 tambah 20 76 sama dengan 0. Nah, inilah PBS-nya, persamaan bidang singgung. Itu persamaan bidang singgung. Nah, sekarang persamaan garis normalnya. Persamaan garis normalnya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Saya typo sedikit. Persamaan garis normalnya, kita milih tadi yang vektornya 9, min 4, 10 ya. Kita pilih yang itu. Persamaan garis normalnya, kita pilih yang ini. Min 9, min 4, min 10. Kalau mau milih yang min 8, 8, 20 juga nggak masalah sih. Cuma angkanya gede. Apa namanya, nanti perhitungannya agak besar-besar gitu. Nanti akhirnya juga harus dibagi lagi gitu ya. Makanya kita bagi dulu di awal. Berarti kita pilih U-nya itu adalah 9 min 4 min 10. Diperoleh X sama dengan min 4 tambah 9T, Y sama dengan 5 min 4T, Z sama dengan 2 min 10T. Nah, udah ini PGN-nya. Kenapa sih kita memilih yang vektor U-nya?
itu yang lebih kecil angkanya, ya karena kita tahu bahwa pada garis normal itu, pada garis normal, vektor VG itu merupakan vektor normalnya juga gitu ya. Artinya searah, memiliki arah yang sama gitu. Jadi kalau kamu punya suatu bidang misal seperti ini, bidang seperti ini, lalu di sini nih ada titik P, P0, dan di sini adalah persamaan garis normalnya dari G gitu. Ini persamaan garis normalnya. Maka arah vektor VG gitu ya. Arah vektor VG itu kan sama dengan si N-nya. Ini misalnya bidang alfa. Bidang alfa gitu. Nah, kenapa kita nggak nyari yang eh, kelipatannya saja gitu ya. Nah, gitu. Yang sudah disederhanakan kan orang searah. Bentuknya apa namanya? Arah vektornya searah. Jadi kita bisa melihat yang bentuknya lebih pendek. Kenapa harus panjang-panjang? Seperti itu. Ya, ini sudah saya jelaskan juga materi ini di pekan berapa? Pekan 3 atau pekan 4 kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi kita boleh menyederhanakan kalau memang dia bisa disederhanakan dengan kelipatannya. Gitu ya. Oke, ini yang bisa saya jelaskan dari sisa soal-soal yang di pekan ke-6 yang belum saya jelaskan. Silakan dipelajari, silakan diulang kembali dan apa namanya? Dilatih lagi karena sebentar lagi akan UTS. Terima kasih, selamat belajar semuanya.